A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah wa ala ahli baitika thayyibin at-tahirin. La siyama baqiyatullahi 'ala al-ard. Sahibiz zaman addalallahu farajahu syarif. Assalamualaikum ya ainal hayat wa rahmatullahi wa barakatuh. Pertama, setelah kita panjatkan puji syukur pada Allah dan yang tak terhingga kepada baginda Rasul dan keluarganya yang Allah sucikan sesuci-sucinya. Sekali yang saya hormati, ayyuhal mu'minun wal mu'minat rahimakumullah, uhayyikum jami'an bi tahiyatil islamiyah wa aqul salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat suci Al-Quran yang ada di surat At-Taubah bahwa Allah akan menegakkan agama ini di atas seluruh agama yang ada. Walaupun orang kafir tidak menginginkan hal ini, tapi Allah yang menginginkan. Dan itu akan terjadi nanti di zaman Imam Mahdi salamullahi alaihi, bahwa di zaman Imam Mahdi agama ini akan memimpin seluruh manusia, akan terpentas 100% di muka bumi, baik yang menerima maupun yang tidak menerima, semuanya tunduk dalam pemerintahan sahibuz zaman ajalallahu farajahu syarif. Sehingga semua orang menunggu-nunggu, menantikan munculnya yang akan membawa perubahan secara global dalam seluruh hal. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat rahimakumullah, di dunia ini seringkali kita bertindak atas apa yang kita sukai dan atas apa yang kita tidak sukai. Kadang yang menjadikan kita senang kita lakukan, tapi jika kita menganggap itu tidak menyenangkan, kita meninggalkan. Seringkali senang tidak senang terhadap sesuatu kita jadikan landasan untuk berbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian menyenangi sesuatu tetapi di dalamnya banyak keburukan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kalian tadi tidak menyukai sesuatu, tapi di dalamnya kata Allah ada kebaikan lain. Ayat ini Allah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hidup ini tidak bisa diukur dengan kita suka atau tidak suka, kita senang atau tidak kita senang.
Ada orang-orang yang mungkin tidak melakukan sholat malam hanya karena dia tidak suka, dia tidak menginginkan, sehingga dia meninggalkannya. Berapa banyak perbuatan-perbuatan yang hanya karena kita tidak suka, tidak ingin, lalu kita meninggalkannya. Bahkan berapa banyak kita menyenangi seseorang atau tidak menyenangi seseorang hanya karena melihat kita senang atau tidak senang kepada orang itu. Karena itu Imam Ali sallallahu alaihi beliau berkata, setelah aku tegakkan kebenaran, aku ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku karena mereka mengukur dengan senang atau tidak senang, sementara kebenaran itu tidak mengenal suka atau tidak suka. Antum suka, itu adalah sebuah kebenaran. Jika Anda tidak suka, itu pun adalah sebuah kebenaran yang kadang pahit, tetapi itulah sebuah realita, sebuah kebenaran. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat rahimakumullah. Berapa banyak yang dilakukan baginda Rasul kemudian ditinggalkan oleh orang-orang ini karena mereka tidak menyenangi, mereka tidak suka, walaupun itu dari Rasul. Contoh tertinggi adalah peristiwa Ghadir Hum. 120.000 yang hadir dan hampir mereka semuanya baiat. Dan ketika ditanya oleh Rasul, mereka semua menjawab, benar ya Rasulullah, kami bersaksi. Tapi lihat apa yang terjadi. Setelah itu mereka menutupi kebenaran ini karena mereka tidak menyukainya, mereka tidak menginginkannya. Bahkan salah satu orang yang ditanya, kenapa engkau mengingkari peristiwa Ghadir Hum? Orang itu menjawab, aku tidak ingin kenabian dan imamah dipegang oleh satu golongan Bani Hashim. Aku tidak suka. Sehingga dia rela meninggalkan sebuah kebenaran hanya karena tidak suka. Kecintaan kepada sahibul zaman tidak bisa diukur dengan kita suka atau tidak suka. Beliau nanti akan membawa keadilan secara mutlak, akan melawan kezaliman secara utuh. Kita senang atau tidak senang tidak menjadi tolak ukur beliau. Sehingga beliau akan menegakkan agama ini 100%. Siapapun setelah nanti bumi ini dipenuhi oleh kedurjanaan dan kezaliman, beliau akan datang membawa keadilan secara penuh, terlepas kita suka atau tidak suka dengan apa yang beliau bawa dan apa yang beliau sampaikan. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat, orang-orang yang menjadikan keinginannya, kesukaannya, kesenangannya sebagai tolak ukur, seringkali ketika dia diperdengarkan kebenaran, saat kebenaran tidak sama dengan yang dia inginkan, tidak sama dengan ia sukai, maka kebenaran itu akan ditinggalkan hanya karena tidak sama dengan yang dia inginkan. Talha dan Zubair, orang yang baiat Amirul Mukminin salamullahi alaihi, hidup bersama Rasulullah. Kemudian setelah itu mereka berdua berbaiat kepada Imam Ali. Kemudian mereka meminta sesuatu, tapi Imam Ali tidak mengiyakannya. Lalu sejak itu mereka tidak suka kepada Imam Ali, walaupun yang disampaikan oleh Imam Ali sebuah kebenaran. Akhirnya mereka berdua
memerangi Imam Ali. Dan kemudian mereka berdua terbunuh dalam peperangan itu. Semua yang dilakukan hanya karena mereka berdua tidak suka, karena keinginannya ketika disampaikan kepada Imam Ali oleh Imam Ali tidak disetujui. Bisa jadi keinginan kita kadang menjadi tolak ukur. Ada orang-orang yang berkata, saya sudah berhenti berdoa, berhenti sholat, hanya karena doa saya, sholat saya selama ini saya lakukan tidak memberikan apa-apa pada saya. Yang saya inginkan juga belum tercapai, yang saya inginkan juga belum terkabul. Lalu mereka berhenti. Kenapa berhenti beribadah? Berhenti sholat, berhenti segala macam. Karena yang diinginkan tidak tercapai. Sehingga keinginannya yang berupa materi itu menjadi tolak ukur kecintaan dan tidak cintanya dia pada seseorang. Kita pun kepada imam seperti itu. Kita tidak boleh mendasarkan kita cinta atau tidak cinta kepada imam hanya karena kita suka atau tidak suka, ingin atau tidak ingin. Tapi sudah waktunya kita bertanya, apa yang diinginkan oleh imam kepada kita, agar imam mencintai kita. Orang-orang bertanya kepada Rasul, apa yang kau inginkan dari kami? Apa yang kau minta dari kami? Kata Rasul, Allah yang menyuruh, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurbah. Aku tidak minta apa-apa kecuali agar kalian ini mencintai dan mengikuti ahlul bait, al-qurba, kerabatku. Itu ada di ayat suci Al-Quran. Sebagian menginginkan hal ini dan sebagian menolak. Kata sebagian, tidak cukup Muhammad minta agar kita mencintai dirinya, bahkan meminta juga kita mencintai keluarganya. Aku tidak menginginkan hal ini. Lalu mereka menentang ini karena dia tidak suka, tidak ingin. Kemudian Allah menegaskan, ternyata apa yang Rasul minta ini sama sekali tidak ada kepentingan kepada diri beliau. Sehingga Allah menyampaikan, sampaikan ya Rasul, mas'altukum min ajrin fahuwa lakum. Jika aku minta balasan, itu untuk kalian, bukan untukku. Aku tidak mengambil apapun dari balasan itu, dari upah itu. Kadang kita harus mengorbankan rasa suka, tidak suka, senang, tidak senang. Ketika di depan kita ada tolak ukur yang jelas, yaitu para imam, khususnya hari ini kelahiran sahibuz zaman, ajjalallahu farajahu syarif. Ketika kita memperingati hari kelahiran beliau, artinya kita berikrar bahwa kesukaan beliau akan lebih kita kedepankan dari kesukaan kita. Keinginan beliau akan lebih kita kedepankan daripada keinginan kita. Sehingga kita tidak lagi bertanya apa yang kita inginkan, tapi kita mulai bertanya apa yang beliau inginkan. Sehingga ketika dalam menanti, kita benar-benar setiap hari, bulan dan tahun kita berjalan selalu bertanya di setiap perjalanan itu, apakah ini yang diinginkan oleh sahibul zaman? Kita tidak lagi bertanya, apakah sahibul zaman sudah berbuat seperti yang aku inginkan? Dan ini sangat berat. Kalimat yang saya sampaikan ini begitu ringan, hanya mengedepankan keinginan sahibul zaman. Dan itu kita baca di setiap tawassul. Wa qaddamnaka baina yaday hajatina. Aku akan kedepankan engkau di antara hajat-hajatku. Kalimat yang begitu ringan. Tapi berapa kali kita ini jika sudah terkena permasalahan, baik permasalahan di keluarga, di masyarakat, ketika kita hidup dalam komunitas, seringkali keinginan-keinginan kita malah jauh lebih terdepan daripada keinginan sahibul zaman, dari keinginan Allah dan Rasulnya. Karena itu Allah sebutkan bahwa agama ini, kata Allah, aku akan angkat nanti
melebihi seluruh agama, walaupun orang musyrik tidak menginginkan. Artinya tidak menginginkannya orang-orang musyrik yang ingkar itu tidak membuat Allah kemudian meniadakan keinginannya untuk membuat agama ini tersiar di seluruh dunia. Mereka tidak ingin, kata Allah, aku akan buat agamaku ini pentas di seluruh dunia. Yang ingin silahkan, yang tidak ingin pun silahkan. Tapi agama ini akan tetap pentas secara utuh. Begitu juga sahibul zaman. Besok kemunculannya diinginkan atau tidak diinginkan, beliau tetap akan muncul, tetap akan membawa keadilan. Dan siapa yang tidak siap, bisa jadi mungkin ketika imam muncul justru mereka memerangi sahibul zaman ajalallahu farajahu syarif. Dan sejarah membuktikan bahwa sebagian yang memerangi Amirul Mukminin juga dulunya orang bersama Amirul Mukminin. Yang memerangi Imam Husain, sebagian yang dulunya bersama Imam Husain. Bahkan dalam sebuah cerita, Imam Hasan Ibn Ali Ibn Abi Thalib salamullahi alaihim ketika berdamai, tiba-tiba salah satu sahabatnya menikam beliau dengan pisau di pahanya, tertancap di pahanya. Kemudian kata sahabatnya ini kepada Imam Hasan, ya mudhillal mu'minin, wahai yang menghinakan kaum mukminin. Karena berdamai, kata Imam Hasan, la ber'ana mu'izzul mu'minin, tidak, tapi aku yang memuliakan kaum mukminin. Sayangnya mereka tidak tahu, karena Imam Hasan tidak berbuat seperti yang dia inginkan. Tiba-tiba orang ini menancapkan pisau di kaki atau di pahanya Imam Hasan, hanya karena Imam Hasan berbuat tidak seperti yang dia inginkan. Berapa banyak kita bersikap hanya karena kita tidak ingin, tidak senang, lalu kita berbuat sesuatu yang melanggar hukum-hukum dan agama. Begitu juga besok kemunculan sahibul zaman, ketika beliau mementaskan keadilan 100%, dikabarkan akan banyak orang tidak suka, akan terjadi peperangan di mana-mana, akan terjadi peperangan di mana-mana. Bahkan sekarang kita bisa melihat Imam Ali Khamenei yang menyampaikan pembelaannya kepada Palestina, dan Palestina bukan negara Syiah. Beliau membela habis-habisan. Said Hasan membela sampai kepada nyawanya, sampai beliau dibunuh, membela Palestina. Tapi sebagian orang, bahkan negara-negara yang komunitasnya banyak orang-orang dari Arab yang mestinya lebih mengerti, justru mereka menentang Iran, menentang Libanon, menentang Yaman, yang jelas-jelasan karena memusuhi Israel. Jadi jelas orang-orang begini juga besok, walaupun dia beragama Islam, karena terbiasa mengukur dengan senang tidak senang, suka dengan tidak suka, bisa jadi kemunculan sahibul zaman akan menjadi sebuah peperangan dengan orang-orang ini di awal kali. Karena itu dalam seluruh literatur munculnya Imam Mahdi besok, seluruh literatur awal kali yang diperangi oleh Imam Mahdi adalah orang-orang yang mengaku kaum muslimin, tapi mereka tidak terbiasa hidup dengan keadilan. Tapi mereka biasa hidup dengan kesenangan mereka, dengan kesukaan mereka. Cara mereka makan, cara mereka berjalan-jalan, cara mereka berfoya-foya, cara mereka hidup gemerlap. Tiba-tiba Imam Mahdi muncul membawa keadilan. Maka orang-orang ini bilang, justru orang-orang pertama yang memerangi sahibul zaman. Kenapa? Karena tidak biasa hidupnya seperti kehidupan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang begini lebih mencintai cara hidupnya. Orang-orang begini lebih suka dengan apa yang sudah dia lakukan. Sehingga jika ada yang membawa sebuah perubahan dan tidak sesuai dengan keinginannya,
biasanya akan ditolaknya. Hanya karena tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan kebiasaannya. Sehingga kebiasaan, keinginan tidak bisa dijadikan tolak ukur, tetapi apa yang diinginkan Allah, Rasul dan Ahlul Bait itulah tolak ukur. Karena itu kemudian Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada siapa bumi ini diwariskan? Kata Allah, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard an naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Ini kata Allah, orang-orang yang hidupnya tertindas. Kenapa tertindas? Karena ini menegakkan kebenaran. Karena ini menyampaikan kebenaran, kemudian mereka ditindas. Sejak zaman Rasul, pengikut Rasul sudah ditindas. Sejak zaman Imam Ali, para pengikut Imam Ali ditindas. Pengikut Imam Hasan ditindas. Pengikut Imam Husain ditindas. Dan siapa yang mengikuti jalur ini pasti ditindas. Iran mencoba mengikuti. Begitu mengikuti, seluruh dunia mengeroyok Iran. Tapi mereka bertahan. Imam kemudian Lebanon mencoba bangkit. Begitu bangkit, langsung diserang dan dihancurkan. Mereka waktu itu mengalami sebuah penindasan yang begitu parah. Yaman pun begitu. Begitu menyebutkan, kami ingin hidup dalam wilayah Daulah Ahlul Bait, baru mereka diserbu habis-habisan. Karena sebelumnya Yaman tidak pernah ada yang menyentuh. Siapapun yang berdiri di jalur ini, di jalur Allah, Rasul dan Ahlul Bait, sampai kepada akhir zaman, siap-siap menjadi kaum mustad'afin, orang yang akan ditindas. Apapun yang mereka lakukan salah. Jika bicara kita dianggap berbohong. Jika menyampaikan kita tidak diterima. Jika bergaul Anda dicurigai. Apapun mereka lakukan, kenapa? Anda ini hidup tidak seperti yang mereka inginkan. Tiba-tiba Anda memilih jalur ini. Kalau hidup di jalur ini, kata Allah, hati-hati. Ini jalur ini jalurnya orang-orang mustad'afin, orang-orang yang ditindas dalam kehidupannya. Tapi ingat kata Allah, kepada orang-orang ini nantinya kami akan jadikan para pemimpin dan kami akan jadikan pewaris Rasul dan Ahlul Bait. Kami kata Allah yang menginginkan itu. Dan jika Allah menginginkan, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Allah menyebutkan, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan. Siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, lelaki maupun wanita, wa huwa mu'minun, dan dia dalam kondisi beriman. Ingat, dalam kondisi beriman. Riwayat-riwayat dari Ahlul Bait, beriman di sini jelas kata mereka, beriman kepada Allah, Rasulnya dan Ahlul Bait. Siapa yang beriman kepada Allah dan meninggalkan Rasul, dia sama dengan dia beriman kepada Allah. Dan barang siapa yang mengingkari Rasul, hilanglah agamanya. Dan barang siapa yang mengingkari Ahlul Bait, maka dia sama dengan mengingkari baginda Rasul. Kemarin saya bercerita pada satu orang yang bertanya. Saya bilang dalam kehidupan ini semua orang meyakini tidak ada amal yang lebih penting daripada sholat. Dan sholat itu diatur seluruhnya. Kapan Anda baca Fatihah? Kapan Anda baca surat? Kapan Anda ruku? Apa yang dibaca? Kapan Anda sujud? Berapa hitungannya? Jika kosong berapa? Semuanya diatur. Tidak ada yang diatur. Tidak ada yang Anda atur. Semuanya Allah yang mengatur. Seluruhnya. Sejak awal mulai dari takbir Allah atur. Tapi ingat, ketika Anda sudah takbir, baca Fatihah, baca surat, kata Allah belum selesai, lanjutkan. Kalau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai belum, kata Allah. Bahkan Imam Syafi'i yang menyampaikan, yang sekarang ini dianggap sebagai pemuka mazhab
Ahlus Sunnah. Kata Imam Syafi'i, tetap batal sholatnya sampai dia bersalawat kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Ini yang menjadi diterimanya sebuah sholat. Cukup dibilang kata Imam Syafi'i kebanggaan. Jika tidak menyebut keluarga ini, batallah sholat Anda. Menunjukkan pentingnya wilayah kepada Ahlul Bait. Wa huwa mu'minun, beriman kepada wilayah ini. Maka Allah janji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan kehidupan yang bahagia. Allah yang berjanji akan memberikan hidup yang bahagia. Jika Allah yang menjamin, pastilah benar. Allah akan memberikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang indah. Tapi Anda berwilayah dulu kepada Ahlul Bait. Berwilayah arti menerima mereka, menerima sabda-sabda mereka, menerima aturan-aturan mereka, menerima ajaran-ajaran mereka sambil mempelajarinya. Ayo repot, Anda belajar sebentar. Hari ini saya sampaikan 1 menit, 1 detik bahwa babi hukumnya haram. Hanya 1 detik saya menyampaikan, babi haram. Tapi ingat, 1 detik ini mengikat Anda sampai mati. Seumur hidup Anda diikat oleh kalimat ini, bahwa babi hukumnya haram. 1 menit saya ajarkan, tapi mengikat seumur hidup. Sampai Anda mati Anda tidak boleh melakukan itu. Padahal kita mempelajarinya sebentar. Berapa banyak ilmu itu kita pelajari sebentar, tapi mengikat kita seumur hidup. Kadang ikrar menerima wilayah hanya 1 detik, 1 menit. Tapi begitu menerima, muncullah yang namanya konsekuensi. Mau tidak mau, Anda suka atau tidak suka, kita harus menerima itu. Semakin Anda menerima, semakin tinggilah nilai Anda di sisi mereka. Secapek Anda apa Anda ini dalam melaksanakan apa yang Allah Rasul dan Ahlul Bait inginkan, semulia itulah kedudukan Anda di sisi Allah. Jadi semuanya kita diukur. Sebesar apa kita memposisikan Ahlul Bait di hadapan kita? Sebesar apa? Dalam seluruh kehidupan, ketika Anda bangun, tidur, berniaga dan segala macam, itu yang dipertanyakan. Sebesar apa Anda memposisikan Ahlul Bait? Dan itu jelas tidak mudah. Dan tidak mudahnya itu datang ketika Anda menghadapi sebuah permasalahan. Jika orang tidak mengalami permasalahan, kadang dia berani mengucapkan. Tapi begitu masalah datang, baru diketahuan. Semuanya berat. Kalau atasan ditegur bawahan, itu baru berat. Tapi kalau bawahan ditegur atasan, hal biasa. Seorang ayah ditegur anaknya, dan memang salah, belum tentu mudah menerimanya. Karena dianggap menegur lebih bawah. Kadang mereka tidak suka. Kadang seorang istri menegur suaminya, kita tidak suka, karena menganggap kita lebih tinggi. Tidak mudah menerima hal-hal yang dari bawah seperti ini. Kadang hal-hal kecil yang kita remehkan. Satu contoh kecil, kemarin dan tadi bahkan kita sering berbincang-bincang. Kita ini sering jika di acara, saya mohon maaf, sering jika di acara-acara, kita tidak tahu makanan ini dari mana. Yang tahunya kita datang, udah siap di hadapan kita. Jajannya sudah siap. Air ini datang dari mana, kita juga tidak tahu. Yang penting saya tahu air ini sudah dihidangkan. Bahkan kita ikut menyumbang atau tidak menyumbang, yang penting kita tahu semuanya sudah dihidangkan. Dan kita tidak tahu ini dari mana. Coba tanya ke panitia, gimana mereka memasak? Mereka bilang dari pagi kita memasak. Kita buat, kita olah. Yang air keliling dibilang cari air baru dapat. Yang jajan pesan sini pesan sana dibayar. Kadang uangnya cukup, kadang tidak cukup. Ketika ditanya, ada apa Anda susah payah memasak?
Untuk apa repot mencari air? Semuanya jawabannya sama, mencari ridhonya imam di acaranya, di harinya. Karena kadang kita tidak merasakan ini, lalu kita tidak menghargai. Coba Anda lihat kadang, berapa banyak air ini kita minum setengah, setelah itu kita buang. Padahal air ini milik sahibul zaman. Karena memang ini diniatkan, disumbangkan untuk sahibul zaman. Padahal, jika Anda tahu betapa orang Palestina siap mati untuk berebut air ini walaupun setengah. Mereka siap mati untuk berebut ini. Tapi kita sebagian yang tidak tahu, tidak mengerti nilainya. Kita minum, kita buang. Tidak tahu kalau air ini dari sahibul zaman, bukan dari panitia. Karena orang-orang sudah menyumbang ke Imam Mahdi dan dari uang itu diberikan air ini kadang. Jadi ini air sudah milik imam. Makanan juga begitu. Anda makan sebagian, Anda buang. Anda tidak tahu makanannya siapa. Berapa banyak teman-teman waktu ke Masyhad, waktu ke Najaf, jika ada makanan dari imam, karena sering dari makam itu diberikan makanan hadiah, kita jaga. Sebagian dari mereka dibawa pulang untuk diambil berkahnya. Tapi aneh, jajan yang ada ini dan makanan yang ada dari imam kita buang. Karena kita tidak tahu itu dari siapa. Padahal itu dari imam. Jika Anda tidak memakannya, bawa pulang. Berikan berkahnya ini kepada anak-anak Anda. Taruh untuk besok. Anda tidak tahu berkahnya, Anda akan lihat betapa kita akan berebut hal ini. Itulah kenapa saya katakan air, makanan, nasi, segala macam. Kadang kita tidak tahu nilainya karena kita tidak tahu dari mana ini. Milik siapa ini? Kalau kita tahu kebesaran sahibul zaman, kita akan tahu nilainya. Ini yang dimaksudkan. Bahwa kadang kita menganggap hal-hal yang kecil, hal-hal ini remeh. Padahal ini tidak remeh. Kalau kita tidak memulai dari yang kecil, kita tidak akan pernah bisa berbuat yang besar. Tiba-tiba Anda berdiri di depan untuk berjihad mati. Siapa yang bilang? Untuk berjihad di depan mati dan harus dimulai dari yang kecil. Tiba-tiba satu orang mensedekahkan ini 10 juta untuk acara. Jangan pernah bermimpi memberikan 10 juta jika Anda tidak pernah memberikan 50.000 rupiah. Semuanya harus dilatih. Menanti sahibul zaman, seperti yang bilang dari awal, tidak bisa ditolak ukur dengan senang, tidak senang, suka, tidak bisa. Allah janji akan diberikan kebahagiaan, hayatan thayyibah, tapi mengikuti mereka ini, mengikuti jalurnya. Walaupun kadang kita tidak suka dengan hal itu, kita kadang tidak senang, tetap jalan. Ketika di Iran ada revolusi, Anda perlu tahu, ada ribuan orang keluar dari Iran karena tidak suka dengan revolusi ini, tidak cocok dengan gaya kehidupannya, sama sekali tidak cocok, sehingga mereka keluar. Kenapa? Karena kehidupannya diukur oleh cocok, tidak cocok, enak, tidak enak, menurut persepsi. Tidak melihat apa yang diinginkan Allah, Rasul, dan Ahlul Bait. Anda jika ditindas gara-gara ini, Allah bilang akan menjadi pewaris besok. Ada ikhwan, selain suka, tidak suka. Yang kedua, tidak bisa kita ini mengukur sesuatu dengan apa yang kita ketahui dan apa yang kita tidak ketahui. Karena itu ketika Anda beriman kepada Allah, Allah sebut di Al-Quran agar beriman kepada Allah. Allah, Anda tidak tahu. Allah bilang beriman juga kepada ini. Yu'minuna bil ghaib. Berapa banyak hal-hal kita tidak tahu dan Allah menyuruh kita mengimani ini. Terlalu banyak. Anda yakin ada malaikat? Anda tidak pernah tahu di mana malaikat dan seperti apa. Anda yakin ada surga, ada neraka, dan Anda tidak pernah tahu seperti apa surga dan neraka itu. Ada siksa kubur, ada bongkar kubur itu Anda tidak melihat mana siksanya. Tapi Anda yakin ada siksa kubur. Berapa banyak sesuatu yang kita tidak ketahui
Tapi bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Bukan berarti sesuatu itu tidak benar. Aneh, beberapa orang menolak kemunculan sahibul zaman ajalallahu farajah syarif hanya karena menurut mereka banyak kita tidak tahu tentang orang ini. Masa mungkin dia berumur 1200 tahun? Aneh, baru berumur 1200 tahun Imam Mahdi sudah dipertanyakan. Pada saat yang sama dia yakin iblis dipanjangkan umurnya oleh Allah dari dulu sampai sekarang dan tidak meragukannya. Kenapa? Karena Allah yang memberikan kepada iblis. Aku yang memberi. Innaka minal mundharin. Kalau Allah memberikan dia panjang umur dan orang ini percaya, padahal iblis kemudian ingkar kepada Allah. Apa sulitnya pada sahibul zaman yang cuma 1200 tahun? Iya. Nabi Nuh dan bukan mukjizatnya berumur 2000 tahun. Biasa, hal wajar 2000 tahun umurnya. Nabi Isa diangkat sampai hari ini dan tidak mati, akan turun besok di zaman Imam Mahdi. Orang-orang meyakini. Tapi begitu berkenan dengan Imam Mahdi, mereka mulai mempertanyakan, apakah mungkin? Kemudian ini jadikan dasar untuk menolaknya. Dia tidak tahu tidak bisa begini atau tidak. Bahkan nanti banyak kejadian-kejadian pada waktu Imam Mahdi muncul yang kadang menurut Anda tidak masuk akal dan Anda tidak bisa tahu hari ini. Anda tidak bisa mengerti. Anda tidak bisa mengerti kejadian-kejadian begitu banyak dalam riwayat-riwayat seputar kemunculan sahibul zaman. Tapi kita harus beriman. Kita harus yakin. Walaupun kadang kita tidak mengetahui, walaupun kadang akal kita tidak menjangkau, walaupun kadang pemikiran kita tidak menjangkau, tapi ini sebuah realita, sebuah kebenaran. Karena tidak bisa diukur, saya tahu atau tidak tahu. Ini sebuah kebenaran. Saya mengerti atau tidak mengerti, akal saya bisa menerima atau tidak bisa menerima. Salah satunya ketika Allah berfirman agar Anda beriman kepada Allah. Dan banyak yang Allah dari sahibul zaman. Bayangkan ayahnya yang bernama Isa Imam Hasan Al-Askari dikepung oleh tentara, tidak bisa kemana-mana, dan istrinya bersamanya, Ibunda Narjis. Dan mereka menunggu jika ada yang lahir, perintah waktu itu bunuh. Semua sudah dikepung, pengikutnya tidak ada yang bisa menziarahi. Semua bakalan kesulitan. Tapi mereka tidak melihat gejala-gejala Narjis hamil mungkin, apa yang terjadi, kapan Imam Mahdi lahir, mereka tidak tahu semuanya. Tapi ketidaktahuan mereka tidak membuat Allah mengurungkan niatnya untuk munculnya orang yang agung ini. Belum lahir, padahal mereka tidak tahu kapan lahirnya, mereka tidak ada yang tahu. Padahal musuh ini sudah menunggu untuk membunuhnya. Umur 5 tahun ketika ayahnya wafat, semua sepakat yang mensolati ayahnya adalah sahibul zaman. Umurnya 5 tahun dan sedang ditunggu untuk dibunuh. Seluruh tentara ada, mereka tidak tahu yang mana Imam Mahdi yang memimpin sholatnya. Semuanya dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena ini kehendak Allah. Sehingga mereka tidak tahu ketika Imam Mahdi memimpin sholat kepada ayahnya yang bernama Imam Hasan Al-Askari. Tiba-tiba di sampingnya ada orang yang juga sholat, yang sudah berumur. Orang-orang tidak tahu. Kemudian tanya kepada sahibul zaman, siapa? Kata beliau, saudaraku Khidir. Dan kita percaya Khidir berumur ribuan tahun. Yang jadi pembahasan hanya Imam Mahdi. Imam Mahdi pembahasannya sama dengan wilayah Ahlul Bait. Seluruh ajaran Rasul selain oleh Syiah diterima, kecuali wilayah Ahlul Bait. Begitu juga orang-orang yang berumur panjang semua mereka terima. Khidir terima, Nabi Isa terima, Iblis terima, Imam Mahdi. Nah ini baru kita pertanyakan. Hanya Imam Mahdi yang dipertanyakan. Hanya untuk jadi dasar penolakan. Ini kehendak Allah untuk beliau memimpin. Dan terakhir saya jelaskan nanti akhir zaman
Dikabarkan Mahdi akan muncul di kota Makkah dalam peristiwa Haji Akbar. Kemudian beliau akan mendengungkan bahwa beliaulah Sahibul Zaman, beliaulah Imam Mahdi. Kemudian mereka akan mendengar suara dari langit seluruh dunia dalam bahasa masing-masing atas kebenaran kepemimpinan Sahibul Zaman. Dan dalam riwayat dikatakan itu suaranya malaikat Jibril. Semua di dunia orang mendengarkan. Tapi jika seluruh dunia mendengarkan, bukan berarti seluruh dunia akan beriman. Jangan khawatir. Mereka pernah melihat Rasulullah memecah pohon yang setengah datang, kemudian kembali lagi. Pohon itu sujud kepada Rasul. Selesai mereka melihat semua, lalu mereka berkata, sekarang kita sepakat ya Rasul, ya Muhammad, kalau engkau penyihir. Jangan antum berpikir jika sudah mendengar kemudian beriman. Mereka melihat pun kadang tidak beriman. Semuanya kembali pada pribadi masing-masing. Lalu Imam Mahdi menyampaikan tentang kepemimpinannya. Orang-orang mulai membaiat. Terjadi perang besar di Mekah, dimenangkan Imam Mahdi. Lalu Imam Mahdi menaruh pimpinan yang mana namanya Dzun Nafs Az-Zakiyah dari keturunan Imam Hasan untuk memimpin kota Mekah. Lalu beliau ke kota Madinah. Dalam riwayat sampainya di kota Madinah, pemimpin yang ditunjuk dibunuh di kota Mekah. Antara Ka'bah dan Maqam disembelih. Selesai Madinah, Imam Mahdi kembali ke Mekah, membunuh seluruh orang yang terlibat dalam pembunuhan wakil. Lalu beliau menaruh wakil yang lainnya. Lalu terjadi perang satu negara ke negara lain. Dan dalam riwayat peperangan ini berlangsung lama dan semuanya memerangi waktu itu orang-orang yang mengaku beragama Islam. Sampai selesai peperangan yang banyak di mana-mana. Pendukungnya banyak, musuhnya pun juga banyak. Sampai dikatakan Imam Mahdi membangun pemerintahan di kota Kufah, membangun sebuah masjid yang pintunya berjumlah 1000 pintu, yang dalam riwayat itu diperkirakan luasnya lebih dari 84 km. Tapi itu pun tidak mencukupi kepada pengikut Imam Mahdi. Tapi musuhnya pun banyak. Akhir cerita Imam Mahdi berperang dengan orang-orang Nasrani yang menolak kehadiran Nabi Allah Isa. Ketika Nabi Allah menyampaikan, aku bukan Tuhan, Nabi Allah Isa berdakwah mereka, dan mereka pun kemudian membunuh Nabi Allah Isa. Lalu terjadi perangan Imam Mahdi dengan mereka. Terjadi kejadian-kejadian besar. Sampai dikatakan ketika Imam Ja'far Shadiq, sepertiga penduduk dunia terbunuh. Kalau 1 miliar berarti 2 miliar. Sepertiga lagi terkena bencana. Nanti hanya sisa sepertiga. Kematian di mana-mana. Kenapa mereka menentang kebenaran saat kebenaran tidak sama dengan yang mereka inginkan? Tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Tapi Allah bilang kehidupan bahagia seperti yang aku inginkan. Kalian beriman kata Allah, pasti aku berikan kehidupan hayatan thayyibah. Lalu Imam Mahdi mulai memimpin. Begitu selesai memimpin, setelah perang dengan orang-orang Nasrani dan segala macam, diriwayatkan kemudian beliau dibunuh oleh orang-orang munafik, sebagaimana orang-orang para imam seluruhnya dibunuh oleh orang-orang munafik. Setiap Anda mendengar munafik, pastilah orang ini beragama Islam, yang menolak dari dalam, berkhianat dari dalam. Dan kemarin saya sudah jelaskan, kegiatan dari dalam jauh lebih besar daripada lebih buruk daripada dari luar, jauh lebih berbahaya. Lalu beliau terbunuh. Nah, dalam seluruh peristiwa ini yang saya ceritakan, dihancurkannya Iran kemarin di awal revolusi, Libanon dibombardir, Yaman dibunuh 10.000 orang lebih, semua dibunuh hanya karena satu, karena kezaliman yang mereka harus alami. Semua menuntut kepada keadilan. Yaman bukan sekedar menerima Ahlul Bait, tapi mendapatkan perlakuan yang begitu buruk. Palestina bukan mengikut Ahlul Bait, tapi Palestina menginginkan sebuah keadilan karena ditindas. Dalam kondisi begini, seluruh penduduk Ahlul Bait, para pemimpin Ahlul Bait semua sepakat untuk membelanya.
sesuai dengan misi Sahibul Zaman, mencari keadilan. Tapi selamanya kemenangan akan ada pada pihak-pihak yang berbuat kebenaran. Dan hari ini Anda tidak akan melihat kuburan-kuburan dikunjungi, kecuali kuburan para pembela kebenaran. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat. Ingat, jika Anda keliling kemana-mana, Anda hanya akan menemukan kuburannya orang soleh yang diziarahi. Dan ingat, kadang yang berziarah ke kuburan orang soleh ini juga orang jahat. Ada orang yang mencuri masih berziarah dulu kepada orang-orang soleh ini, bertawasul. Ada orang yang menipu masih bertawasul. Yang buruk pun kadang meminta kepada orang yang soleh. Subhanallah, kuburannya orang-orang buruk, Fir'aun, Yazid, Muawiyah dan semuanya. Orang buruk pun tidak mau meminta kepada mereka, apalagi orang soleh. Mereka sudah hilang ceritanya. Kita pun besok begitu. Jika hari ini kita hidup dalam kezaliman, keburukan, yang buruk pun tidak akan ziarah ke kita. Tapi jika Anda berada dalam kebaikan, maka ketahuilah kebaikan itu milik Allah dan akan kekal bersama Anda. Tugas kita hari ini, jika ingin memperingati wilayah Sahibul Zaman, adalah bagaimana Anda menyelaraskan sedikit demi sedikit, hanya sedikit demi sedikit, mungkin dengan sholat-sholat sunnah, bacaan-bacaan, merubah kebiasaan-kebiasaan. Setiap hari mungkin Anda bangun, yang Anda ingat Sahibul Zaman. Siapa yang Anda ingat pertama kali, itulah orang yang paling Anda cintai. Anda ingat kepada beliau, Assalamualaikum ya Sahibul Zaman. Anda makan, Anda ingat Sahibul Zaman. Anda keluar rumah, Anda ingat Sahibul Zaman, karena dia imam Anda hari ini. Terus cantik, Anda mau tidur ingat Assalamualaikum ya Sahibul Zaman. Semakin banyak Anda mengingatnya, menunjukkan besarnya kecintaan Anda kepada beliau. Dan setelah itu kecintaan ini bilang akan tertanam. Dan jika tertanam, bilang Anda akan melihat beliau di depan, sehingga Anda gampang mentolak ukuri perbuatan-perbuatan. Begitu mudah. Jika ada orang mengajak Anda ke arah yang tidak baik, Anda hanya melihat, oh tidak sesuai dengan orang yang saya sampaikan tiap hari. Di mana Anda akan berkata Assalamualaikum ya Sahibul Zaman, kemudian Anda memfitnah, kemudian Anda mencaci, Anda menyakiti orang lain, Anda berbuat yang tidak benar, Anda berbuat yang tidak baik, hanya tidak sesuai. Kalau Anda berkata Assalamualaikum ya Sahibul Zaman, ini bertentangan. Tapi jika Anda camkan terus setiap hari, dalam seluruh aktivitas Anda, dia akan jadi sebuah kekuatan. Akan jadi kekuatan. Setiap Anda akan berbuat yang tidak benar, dia akan datang. Bukankah kau bersalam kepada Sahibul Zaman? Jika Anda lagi malas berbuat baik, akan datang. Bukankah ada Sahibul Zaman yang kau kedepankan? Kenapa kau malas sholat sunnah? Kenapa kau malas? Satu demi satu akan diingatkan. Perbanyak menyebutnya, perbanyak Anda mengingatnya, sehingga beliau nanti akan banyak mengingat Anda sebagaimana Anda mengingatnya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah renungan untuk si pembicara khususnya, bahwa kecintaan kepada Sahibul Zaman tidak bisa diukur dengan kita cinta atau tidak cinta pada sesuatu, suka atau tidak suka pada sesuatu, tahu atau tidak tahu terhadap sebuah sesuatu. Jika itu permintaan Allah Rasulullah, Anda hanya berkata seperti Anda sampaikan di tawassul, waqaddamnaka baina yaday hajatin. Kami akan tempatkan kau di antara hajat-hajat kami, kepentingan-kepentingan kami. Jika beliau di depan, bawalah beliau kemanapun Anda pergi. Wasiat terakhir dari beliau dan dari para imam, kata mereka, wahai Bani Adam, ingat, jika Anda besok meninggal, warga Anda, orang-orang di sekitar Anda, semuanya akan bertanya, apa yang ditinggalkan oleh semua ini? Anak, mobil, rumah, harta berapa, dan segala macam. Kalau mulai dibagi-bagi. Lalu kata imam, ketahuilah, tapi jika Anda meninggal, malaikat kami dan kami tidak bertanya apa yang Anda tinggalkan. Yang kami tanya, apa yang Anda bawa kepada kami. Itu yang ditanya oleh mereka, apa yang Anda bawa, bukan apa yang Anda tinggalkan. Yang Anda tinggalkan kepada mereka kami tidak peduli. Itu bukan milik Anda. Tapi apa yang Anda bawa itulah yang akan dipertanyakan. Nah, hari ini era memperbaiki apa yang Anda bawa besok untuk dipersembahkan kepada Sahibul Zaman. Apapun, enggak usah yang berat-berat seperti saya sampaikan tadi. Menyebut namanya sering, memakan nyebut, segala macam sebut, ingat kepada beliau. Cukup, satu demi satu, lalu mulai meninggalkan hal-hal yang
tidak dibenarkan oleh syariat dan agama ini. Mudah-mudahan itu bisa memperbaiki langkah-langkah kita ke depan untuk mewujudkan kecintaan kepada sahibul zaman, sehingga apapun yang kita lakukan dalam pernikahan beliau, majelis ini, tempat ini, semuanya kita niatkan untuk sahibul zaman, sehingga semua harus berlapang dada menerima apa yang diinginkan sahibul zaman, walaupun mengorbankan keinginan-keinginannya. Sebagai pembina dalam yayasan ini, pertama kali saya berterima kasih pada Ustaz Alwi yang sudah membimbing selama ini. Semoga tidak pernah putus asa dan tidak pernah lelah sampai diridhoi oleh sahibul zaman. Dan kepada yang hadir juga, yang anaknya dididik atau apapun, tolong didukung, bawa anak-anaknya ke sini, dukung. Kita sudah berbuat segala macam, hanya kita didukung untuk dibawa anaknya ke tempat ini. Dan kepada pemilik tempat ini, saudara saya Habib Bashir Sukron, saya berterima kasih karena beliau memberikan tempat ini untuk dipakai. Dan ini semua ada dalam catatan sahibul zaman. Dan siapapun yang kemarin menyumbang, tidak ada yang tertinggal, pasti tercatat lagi besok di depan sahibul zaman. Ketika Anda ditanya apa yang Anda bawa, bukan apa yang Anda tinggalkan. Mudah-mudahan ini kita bisa bawa besok ke hadapan sahibul zaman. Ajalallahu farajahu syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma kun liwaliyikal hujjatil hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa ainan hatta tusminahu amraka taw'aha wa tumatiyahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Ya sahibul zaman, jangan kecewa dengan kami, jangan pergi karena keburukan kami. Ya sahibul zaman, kadang kami duduk dan merenung, engkau terasing dari seluruhnya. Kita tidak ada yang mengenalmu dan tidak ada yang tahu siapa engkau dan di mana engkau. Kadang terbersih pertanyaan, ya sahibul zaman, engkau bersama siapa hari ini? Engkau duduk bersama siapa? Engkau di mana? Apakah engkau kesepian? Apakah engkau juga kecewa dengan kami, ya sahibul zaman? Maka ya sahibul zaman, bimbing kami untuk menjadi yang terbaik dari yang kau inginkan dari kami. Dari Muhammad wa ali Muhammad. Al-Fatihah wassalawat.